Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah yang kami cintai, pecinta baginda Nabi yang kami cintai, semoga Allah memberikan kepada kita ketentraman di batin kita. Allah menjadikan kita hamba yang mudah bersyukur atas karunia-Nya, dijauhkan dari ketamaan dan kerakusan, dan semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dari yang halal sehingga kita tidak perlu lagi dengan yang haram. Baik, di bulan Ramadan ada perbincangan yang hangat selain daripada puasa Ramadan dan tarawih, yaitu perbincangan tentang Lailatul Qadar. Dan semoga kita bukan tergolong orang yang hanya membincangkan Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam istimewa yang Allah sembunyikan di antara hari atau malam-malam di bulan Ramadan. Lailatul Qadar bukan hanya di tanggal 23 Ramadan, bukan, akan tapi bisa saja di tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Dan malam Lailatul Qadar itu disebut dengan khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya yang dipilih oleh Allah saat itu untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukannya melebihi daripada kebaikan yang dilakukan 1000 bulan. Anda hitung 1000 bulan berapa tahun? Sehingga benar umat Nabi Muhammad memang umurnya pendek. Umat Nabi Nuh 1000 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 250 tahun, dibilang, aduh, mati muda. Tapi umat Nabi umurnya pendek, tapi Allah beri Lailatul Qadar. Puasa adalah amalan ibadah yang ada juga pada Nabi terdahulu. Akan tapi khususan Lailatul Qadar, puasa Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad, dan Lailatul Qadar juga khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Karena disembunyikan, jangan sok tahu dong. Dan hikmah disembunyikan luar biasa besar. Kalau seandainya Lailatul Qadar tidak disembunyikan, wah, ini banyak bencana malahan. Kalau Lailatul Qadar tidak disembunyikan, Allah ditampakkan, ditunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar pada tanggal tertentu, maka apa yang terjadi? Anda keluar nggak bisa. Sopir angkot nggak mau jadi sopir angkot, mau Lailatul Qadaran. Yang jualan warteg nggak mau juga, ngapain? Lailatul Qadaran, semuanya macet, ini hancur semuanya. Tapi disembunyikan Lailatul Qadar oleh Allah, untuk Allah akan memilih siapa di antara hambanya yang rindu Lailatul Qadar, maka saat itulah akan terjaga, bangun dan beribadah di malam Lailatul Qadar. Disebutkan oleh baginda Nabi, man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang lalu. Nah, ini luar biasa. Dan bagaimana kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya begini, karena datangnya adalah setiap malam, di malam bulan Ramadan 30, alhamdulillah dibatasi 30 hari. Karena dibatasi 30 hari, ya kalau Anda cekat setiap malam ya ketemu. Sekarang tanyakan hati kecilmu, wahai hamba Allah, sejauh mana kerinduanmu kepada Lailatul Qadar? Apa hanya di lisan saja Lailatul Qadar, Lailatul Qadar? Apa yang Anda rindu di balik Lailatul Qadar ini? Rindu Allah, pengampunan Allah, pengangkatan derajat, kemudahan dari Allah. Semuanya ada di balik itu semuanya. Sejauh mana Anda kerinduan? Nah, di balik kerinduan inilah akan tampak dari cara Anda mengejar Lailatul Qadar. Masa rindu Lailatul Qadar hanya dipilih tanggal 21 saja? Iya, kalau tanggal 20. Keluarnya tanggal 20.
Makanya perindu Lailatul Qadar tidak akan menyia-nyiakan waktu. Tanggal 1 Ramadan, malam Ramadan, ya serius 2 terus. Hanya saja memang diajarkan oleh Nabi di tanggal 10 akhir Ramadan lebih arja, lebih diharap. Apalagi di hari-hari ganjil. Iya. Maka Lailatul Qadar jangan ditentukan, jangan sok tahu. Adapun kabar gembira atau kabar yang selama ini kita dengar dari para ulama Lailatul Qadar 23 tanggal ini adalah pengalaman pribadi bahwasanya di malam itu beliau menemukan sesuatu yang dahsyat, indah, pengalaman pribadi. Tapi tidak sama antara orang dengan orang. Artinya apa? Kan bertahun-tahun berganti. Imam Nawawi mungkin 27, misalnya ini berganti-ganti. Maka dari itu yuk kita jangan gayanya orang yang enggak semangat. Masa Lailatul Qadar tunggu tanggal 21 saja. Setiap malam yuk kita jaga malam Ramadan untuk beribadah. Maka di saat seperti itu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan juga ini bagi wanita-wanita haid, jangan sampai Anda mentang-mentang haid tidak mendapatkan apa-apa. Wanita haid itu yang nggak boleh sholat dan baca Al-Quran menurut jumhur ulama. Akan tetapi Anda pun masih bisa bangun di malam hari itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, wahai hamba yang solehah. Jadi intinya bagaimana kita menyambut Lailatul Qadar? Hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi tetap bahwasanya Anda tidur di awal waktu, jam 8 sore tidur, setelah itu jam 3 bangun sampai pagi. Oke, intinya malam itu coba Anda gunakan untuk ibadah. Atau paling tidak sholat Isya berjamaah dengan tarawih, subuh berjamaah, dan malam itu Anda tidak nonton yang macam-macam. Anda tidak melakukan. Kemudian tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, nah ini tandanya bukan satu di luar Ramadan. Tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ada perubahan dalam dirinya. Dia semakin lembut dengan istri, semakin lembut dengan suami, semakin baik dengan tetangga. Itu tanda kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Anda tidak usah mengatakan aku ketemu atau enggak ketemu. Yang penting Anda sudah berusaha mencari Lailatul Qadar. Lihat Anda, perilaku Anda setelah Syawal apa. Kalau Anda semakin baik, maka sesungguhnya Anda terpilih menjadi orang yang mendapatkan malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.